Halo teman-teman, mari kita bahas tentang gerak pada benda dan makhluk hidup. Oke teman-teman, sebelum lebih lanjut mari kita lihat animasi terlebih dahulu. Oke, apa yang kalian lihat dari animasi? Ya, mobil yang bergerak. Sesuai dengan pembahasan kita akan membahas gerak pada benda. Seperti halnya mobil itu. Gerak pada benda. Pasti kalian bertanya-tanya, gerak pada benda itu apa? Mari kita pelajari lebih lanjut. Gerak pada benda ada dua jenis, yaitu GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Apa beda keduanya? Di sini kita akan membahas GLB, gerak lurus beraturan. Pasti kalian bertanya, apa itu GLB? Secara definisi umum, gerak lurus beraturan merupakan gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Contohnya, saat kita berkendara dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon. Namun, kenyataannya gerak ini sulit ditemui. Contoh yang paling real adalah gerakan rotasi bumi. Syarat GLB kecepatan tetap, sehingga percepatannya 0. Secara matematis, rumusnya S sama dengan V kali T. Mari kita bahas yang kedua. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Secara definisi umum, gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak suatu benda dengan percepatan tetap. Contohnya, saat kita berkendara dengan menaiki tanjakan di jalan. Syarat GLBB percepatan tetap, sehingga percepatannya berubah. Secara matematis, rumusnya sesuai dengan yang kalian lihat. Gerak pada makhluk hidup ada dibedakan menjadi dua, yaitu gerak pada tumbuhan dan gerak pada hewan. Gerak pada tumbuhan dibagi jadi dua jenis, dibagi dengan 3 jenis. Gerak autonom terjadi karena rangsangan dari tumbuhan itu sendiri. Contoh, gerak melingkar sitoplasma dalam sel daun Hydrilla. Yang kedua, gerak esionom. Gerak esionom terjadi karena rangsangan dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga, gerak higrokopis. Gerak pada hewan dibagi menjadi 3, yaitu gerak hewan di darat, gerak hewan di air, dan gerak hewan di udara. Mari kita bahas tentang gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi autonom. Gerak autonom terjadi karena rangsangan dari tumbuhan itu sendiri. Contoh, gerak melingkar sitoplasma dalam sel daun Hydrilla. Yang kedua, gerak osionom. Gerak osionom terjadi karena rangsangan dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Gerak osionom dibagi menjadi gerak tropisme, yang artinya arah gerak tumbuhan dipengaruhi oleh arah gerak rangsangan. Gerak tropisme dibagi menjadi 4 bagian, yaitu fototropisme, stigmotropisme, geotropisme, dan hidrotropisme. Gerak osionom dibagi menjadi gerak nasti, gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi arah rangsangan. Gerak osionom dibagi menjadi gerak taksis, gerak berpindah tempat suatu Gerak osionom dibagi menjadi gerak taksis, yang artinya gerak berpindah tempat suatu bagian tubuh tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi gerak higrokopis, gerak bagian
tumbuhan yang dipengaruhi oleh perubahan kadar air dalam sel. Contohnya, membukanya sporanium pada tumbuhan, paku, dan lumut. Dan sekarang kita bahas tentang gerak pada hewan. Gerak pada hewan dibagi menjadi gerak hewan di air. Ciri-cirinya: memiliki bentuk aerodinamis, memiliki ekor dan sirip, memiliki sirip tambahan, memiliki gelembung renang, dan memiliki susunan tulang belakang dan otot yang fleksibel. Gerak hewan di udara. Ciri-cirinya adalah bentuk tubuh berbentuk air. Ciri-cirinya: bentuk tubuh berbentuk aerofil. Ciri-ciri: memiliki tubuh berbentuk aerofil. Yang kedua, memiliki susunan rangka yang ringan. Yang ketiga, memiliki tulang dada dan otot yang kuat. Gerak pada hewan dibagi menjadi gerak hewan di darat. Ciri-cirinya: memiliki rangka. Yang kedua, memiliki otot yang kuat dan serta fleksibel. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.